Hari ini aku mau sharing firman Tuhan yang aku dapat dalam satu doaku. Aku berharap teman-teman semuanya dalam satu minggu ini ya. Ini aku ambil videonya di hari Kamis. Aku berharap dalam satu minggu ini teman-teman selalu penuh sama hati teman-teman dan selalu bersukacita, karena hari ini aku membagi firman Tuhan itu tentang kasih hati kita kepada Tuhan. Aku bacain ayatnya di Amsal pasal 23 ayat yang ke-26. Begini isi firman Tuhan, "Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku." Ini ditulis oleh Raja Salomo, dan di pasal 1 Salomo juga menjelaskan bahwa tujuan Amsal ini dibuat adalah satu bacain buat teman-teman, disebutkan bahwa untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Nah, di ayat yang ke-7 disebutkan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau kita pernah dengar cerita tentang kisah Salomo, adalah Tuhan sangat memberkati Salomo, bahkan Tuhan memberikan roh hikmat kebijaksanaan waktu Salomo harus mengadili dua orang ibu yang sama-sama melahirkan di waktu yang bersamaan, dan hikmat yang dari Tuhan itu membutuhkan Salomo memutuskan dengan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Nah, di sini Amsal Salomo mengingatkan kita, di Amsalnya yang ditulis Salomo ini mengingatkan kita bahwa kita harus memberikan hati kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena ini benar-benar juga menegur aku terlebih dulu ya, sebelum aku bisa bagiin teman-teman, karena ini sebelum hari Kamis, hari Senin sampai Rabu aku ada mengalami beberapa perasaan yang aku rasa gitu. Aku kadang ngerasa aku sedih, kadang aku ngerasa happy, kadang aku ngerasa semangat, kadang aku ngerasa kayak aku butuh temen tapi aku juga kayak nggak butuh juga gitu kan. Tapi akhirnya aku memutuskan waktu hari Rabu kemarin aku coba pergi ke Gramet. Aku tadinya pengen sendirian, tapi tiba-tiba Tuhan kasih aku temen buat nemenin aku ke Gramet. Terus aku makan bakmi juga, dan aku hari itu aku ngerasa hati aku penuh. Oh, ini kali ya yang Tuhan mau bikin hati aku tuh penuh. Ternyata salah, itu hanya pikiran aku sendiri. Ternyata yang bisa bikin aku penuh itu adalah cuma Tuhan. Dan saat-saat kemarin mungkin aku deket sama Tuhan, aku baca Alkitab, aku berdoa, aku puji-pujian, itu gak cukup bikin aku penuh kalau aku gak kasih hati aku sama Tuhan. Ibaratnya kayak gini, kamu terus-terusan ada di samping orang yang kamu suka, mungkin kamu sayang, atau mungkin anggota keluarga kamu, dengan waktu kamu, dengan uang kamu bisa jajanin mereka. Tapi kalau kamu gak bisa penuhin hati kamu, kayak kamu bener-bener hadir buat mereka gitu kan, kasih hati kamu. Beda loh kalau kamu ngasih, beliin mereka makanan atau kasih waktu kamu buat mereka, tapi hati kamu tuh sebenarnya nggak ke mereka, tuh rasanya kayak nggak penuh gitu loh. Tahu kan di sini bedanya ya. Jadi maksud di sini di firman Tuhan dibilang, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Jadi kapan nih Katia aku bisa tahu kalau misalnya jalan-jalanku ini tuh udah berada di jalan-jalan yang benar? Yaitu tadi yang aku dapat pagi hari ini, aku melawan rasa malas aku dari aku bangun tidur. Terus aku langsung dengerin lagu rohani tadi berjudul tentang bejanamu. Di situ aku merasa bahwa Tuhan lagi bentuk aku menjadi sebuah teko, bukan menjadi sebuah gelas. Mungkin tujuan aku tuh cukup Tuhan pakai jadi sebuah gelas aja gitu, yang siap Tuhan kasih air terus gitu. Tapi enggak, Tuhan tuh kadang pengen aku tuh merasa aja, aku merasa Tuhan lagi bikin bentuk aku tuh jadi sebuah teko dengan volume ruangan yang bisa diisi air itu jauh lebih besar ya dari gelas itu sendiri. Tapi ya itu, aku harus kadang ngerasain kehampaan, aku harus kadang ngerasain kosong, gelap. Tapi ketika aku kasih hati aku yang penuh buat Tuhan,
kosong, gelap, capek, marah, sedih aku itu Tuhan langsung isi sama air kehidupan daripada Tuhan. Jadi aku bisa nuangin yang kosong-kosong itu ke gelas yang akan Tuhan berikan buat aku. Aku nggak tahu kapan waktunya, tapi aku percaya Tuhan mau jadiin aku alat di tangannya. Tapi dengan syarat kalau kita mau dipakai Tuhan jadi teko yang penuh dengan air kehidupan yang Tuhan kasih, kita pun juga harus siap mempersiapkan diri. Jadi kalau misalnya kita lagi males, kita lagi yang lain-lain lah ya, perasaan-perasaan negatif itu, kita mulai kasih kasih tahu ke diri kita bahwa ya oke, bukan yang lain-lain yang aku butuhin, tapi aku cuma butuh Tuhan buat isi aku penuh, dan aku percaya Tuhan akan bentuk aku jadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, jadi pribadi yang lebih baik. Dan aku gak mau lagi ambil jalan-jalan pintas atau jalan-jalan aku sendiri, karena aku tahu itu gak akan enak buat aku. Oke, kita siap buat jadi tekonya Tuhan, kita siap juga berikan hati kita buat Tuhan, dan kita juga berikan hidup kita sepenuhnya. Jadi mata kita pun akan melihat jalan-jalan Tuhan itu terbuka ketika hati kita udah penuh sama Tuhan. Aku tutup sharingnya sampai di sekarang. Dan aku berharap dan berdoa buat teman-teman untuk selalu libatkan Tuhan dalam setiap proses kamu ya. God bless you.